dengan strategi yang selanjutnya, yaitu strategi penetrasi mendahului. Nah, di sini harganya rendah tetapi promosinya tinggi. Strategi penetrasi mendahului ini merupakan strategi yang paling cepat untuk menerobos pasar atau untuk mendapatkan konsumen. Karena apa? Karena harganya itu rendah dan promosinya tinggi. Nah, kalau misalkan harganya rendah tapi promosinya gencar-gencaran, pasti orang tuh akan lebih tertarik untuk membeli kan. Udah harganya rendah, promosinya banyak, pasti orang tertarik banget buat untuk membeli produk kita. Nah, itu sehingga strategi penetrasi mendahului ini merupakan strategi yang paling cepat untuk menerobos pasar. Nah, berbeda lagi dengan strategi yang lain. Ada strategi yang dia menerapkan harga tinggi namun promosinya rendah. Nah, biasanya ini disebut dengan strategi penetrasi selektif. Jadi, ia menerapkan harga tinggi tetapi promosinya rendah, sehingga harga jualnya itu tinggi sekali. Selektif di sini yaitu selektif terhadap konsumen. Jadi, konsumennya itu nggak semua orang gitu. Kalau yang di sini kan, kalau di sini itu kan harganya rendah, sehingga semua orang dari berbagai kalangan pun bisa membeli. Tetapi di yang strategi penetrasi selektif ini harganya itu tinggi, sehingga orang itu nggak, hanya beberapa orang yang menginginkan untuk membeli produk tersebut. Misalnya produk-produk yang antik-antik, Gucci antik. Nah, seperti itu. Biasanya harganya kan tinggi untuk kolektor-kolektor dan promosinya rendah. Nah, contohnya seperti itu. Mbak Ari, berarti kayak ada segmentasi ya, Mbak? Ya, iya Mbak, benar sekali. Jadi ada segmentasi. Di sini dikatakan bahwa pasarnya sangat terbatas. Jadi ada segmentasinya. Misalnya contohnya seperti Gucci antik. Gucci antik itu biasanya harganya tinggi sekali. Ada malah yang karena Gucci-nya itu sudah berumur sekitar 1000 tahun misalnya. Dia mulai harganya benar-benar tinggi dan promosinya pun rendah. Sehingga segmentasi atau pembeli konsumen yang membeli pun sedikit kan, hanya orang pecinta Gucci atau kolektor Gucci saja yang bisa membeli atau yang menginginkan untuk membeli Gucci tersebut. Nah, itu untuk yang strategi penetrasi selektif. Kalau Mbak Ari, kalau begitu prioritas profitnya bukan menjadi prioritas utama ya. Sebenarnya kalau profit itu merupakan prioritas dari setiap perusahaan. Jadi seorang perusahaan itu pasti berpikir bahwa laba itu adalah hal yang penting. Tetapi yang di sini harganya itu tinggi. Kalau harganya tinggi berarti kan dia dapat keuntungannya banyak juga. Tetapi promosinya itu rendah, sehingga profit itu juga merupakan prioritas utama buat mereka. Tetapi tidak menggunakan promosi seperti itu. Jadi istilahnya itu ya mau dibeli sekarang ya nggak apa-apa, dibeli tahun depan juga nggak apa-apa. Jadi seperti kayak gitu. Jadi karena ada promosinya itu rendah sekali, jadinya seperti kan ada pilih-pilih konsumen, Mbak. Pilih-pilih konsumen di sini karena tidak semuanya menyukai. Ini contohnya saya perusahaan yang menjual Gucci. Nah, jadi dari awal ketika saya membuat suatu perusahaan itu saya sudah memikirkan, oh saya targetnya adalah orang yang pecinta kolektor. Jadi saya masih berpikiran ada profit atau saya masih pengen untung, tetapi saya sudah menetapkan penjualan saya ini hanya untuk pecinta Gucci saja atau kolektor barang antik saja. Jadi profitnya itu masih ada karena saya menginginkan profit, tetapi promosi yang saya lakukan atau strategi-strategi promosi iklan yang saya lakukan itu hanya rendah karena saya hanya ingin memasarkan ke orang pecinta pecinta barang antik saja atau kolektor barang antik saja. Seperti itu. Sasaran tertentu, iya benar sekali. Jadi profitnya itu masih menjadi keinginan setiap perusahaan, tetapi sasarannya itu berbeda. Kalau yang di sini, yang strategi penetrasi mendahului ini, karena promosi tinggi dan harganya rendah, dia itu benar-benar konsumen itu pasti benar-benar tertarik karena harganya udah rendah, promosinya tinggi. Tetapi yang di sini ini sudah mulai berbeda, harganya tinggi tetapi promosinya rendah. Ini untuk yang strategi ketiga. Nah, yang strategi keempat itu yaitu strategi profit rendah.
Maksudnya strategi profit rendah ini adalah harga jualnya rendah, tetapi promosi yang dilakukan pun rendah. Nah, kenapa kok harganya rendah dan promosinya rendah? Ternyata perusahaan itu memiliki maksud untuk mendorong agar pasarnya cepat menerima produk tersebut. Sehingga ia menekan berbagai biaya. Ia mulai menekan biaya-biayanya. Biaya promosinya direndahkan. Ia mulai menekan berbagai biaya sehingga ia tetap mendapatkan laba tetapi harganya rendah. Nah, biasanya strategi profil rendah, bukan profil ya. Strategi profil rendah ini dilakukan ketika pasarnya sangat luas. Jadi pasarnya itu konsumen itu sudah mulai mengerti, oh ternyata ada barang itu. Pasarnya sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap barang tersebut dan juga sudah peka terhadap harga. Sehingga ketika pasar itu peka terhadap harga, kalau harganya kita tinggikan pasti tidak ada yang membeli. Nah, seperti itu. Jadi karena pasarnya itu peka terhadap harga sehingga harganya direndahkan. Seperti itu. Ini yang di pemasaran tahap perkenalan. Iya benar Mbak Ari, cost-nya rendah. Setelah kita tahap perkenalan, kita menginjak ke tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini ditandai dengan berbagai hal. Ada lima hal yang merupakan karakter dari tahap pertumbuhan. Yang pertama adalah adanya pesaing baru yang mulai memasuki pasar. Jadi mulai timbul pesaing-pesaing di dalam pasar kita. Ya Mbak Ari, betul sekali adanya pesaing. Kemudian yang kedua adalah perusahaan mulai mengadakan perbaikan produk. Nah, di tahap inilah perusahaan mulai menyadari bahwa ternyata produknya itu mungkin ada yang kurang atau mungkin ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dari produk yang dijual, sehingga mulai mengadakan perbaikan produk. Dan yang ketiga adalah harga produk cenderung tetap. Tetap di sini adalah tetap harganya udah mulai tetap, jadi tidak ada harganya udah nggak beda-beda lagi, udah tetap gitu, sama seperti itu. Dan tapi di tahap ini itu ada kemungkinan ia melakukan promosi atau diskon, jadi harganya turun, ada kemungkinan seperti itu. Jadi karena sudah mulai ada pesaing sehingga harganya diturunkan, tetapi sudah mulai stabil harganya. Nah, ini Mbak Yusni benar sekali, stabil. Yang keempat adalah periklanan dapat dikurangi. Yang di tahap perkenalan itu benar-benar iklan merupakan gencar-gencaran ya. Promosi itu gencar-gencaran untuk memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Tapi di tahap pertumbuhan ini periklanannya dikurangin. Dan yang kelima adalah penjualan meningkat secara cepat. Karena konsumen mulai menyadari adanya produk kita, sehingga penjualan produknya itu mulai meningkat secara cepat. Nah, ini karakter dari tahap pertumbuhan. Kemudian kita menginjak strategi pemasaran di dalam tahap pertumbuhan. Nah, perusahaan itu harus berusaha mempertahankan pertumbuhan yang cepat dalam periode yang selama mungkin. Nah, ini maksudnya di sini adalah karena daur hidup produk dari masing-masing perusahaan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, perusahaan yang baik atau perusahaan yang baik adalah perusahaan yang ia bisa mempertahankan produknya selama mungkin di pasaran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1970. Nah, sudah berapa puluh tahun ia berjaya di dalam pasaran. Nah, seperti itu. Ini ada strateginya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk di sini bisa menambah variasi model ataupun fitur produk lainnya. Maksudnya menambah variasi model ini biasanya kita sebut dengan diferensiasi produk. Nah, yang dari awalnya hanya roti, rasa coklat dan keju saja, di tahap perkenalan kita misalkan hanya memasarkan produk rasa coklat dan rasa keju. Dan di tahap pertumbuhan kita mulai mengenalkan lagi ada rasa tiramisu, rasa stroberi, rasa kopi, rasa kacang hijau. Nah, seperti itu. Dan kita tingkatkan lagi kualitasnya. Dari yang awalnya isi coklatnya itu hanya sedikit, untuk meningkatkan kualitasnya dan untuk membuat konsumen itu puas dengan produk roti yang kita buatkan, kita tambahkan isi dari
isi rotinya, kita tambahkan coklatnya, kita pilih coklat yang dia berkualitas tinggi, coklat-coklat yang nggak seri misalnya. Nah, keju juga seperti itu, misalkan kejunya berkualitas tinggi, bukan keju yang benar-benar keju misalnya. Sehingga ketika konsumen merasakan produk kita atau produk roti kita, ia merasa senang, puas, dan akan membeli produk kita secara terus-menerus. Nah, ini yaitu termasuk ke dalam meningkatkan kualitas produk. Yang kedua adalah strategi mencari segmen yang baru. Nah, mencari segmen yang baru itu adalah segmen pasar. Jadi, pembeli yang selama ini belum mengetahui, belum berminat, ataupun belum membeli produk kita sama sekali. Jadi, yang pada awalnya misalkan kita hanya menjual produk roti kita ke ibu-ibu saja. Nah, di tahap pertumbuhan ini kita mulai berpikir, oh gimana kalau kita yang dari awalnya hanya jual ke kalangan dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, kita mulai berpikir gimana ya kalau kita sekarang mulai mencari segmen pasar baru ke anak kecil. Nah, mulailah kita buat, itu betul, ada Mbak Ari, balita. Oh, bagaimana kalau kita jual produk roti kita ke balita, sehingga kita mulai membuat produk yang bisa dikonsumsi oleh balita. Misalnya produk-produk roti yang ia lembut sekali teksturnya, sehingga balita yang tidak memiliki gigi yang masih belum lengkap, ya hanya mengunyah saja sudah bisa dicerna dengan baik, dan rasa-rasanya pun rasa-rasa yang disukai oleh balita. Nah, ini dimaksud dengan mencari segmen yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah selalu mencari saluran distribusi yang baru. Yang dimaksud dengan saluran distribusi yang baru itu adalah kita mulai memperluas distribusinya. Yang dari awalnya hanya ada di Malang, kita tambahkan lagi di Surabaya, tambahkan lagi di Bandung misalnya, atau di mana. Dari awalnya cuma ada di Taipei, kita tambahkan di Pingtung, di Taitung, di Tainan. Nah, seperti itu. Kita kembangkan, kita luaskan saluran distribusi yang baru. Dengan adanya saluran distribusi yang lebih luas dari awalnya cuma ada di Surabaya, kemudian dari adanya cuma di Malang, mulai ada di Surabaya, ada di Bandung. Nah, pembeli pun akan juga semakin luas. Pembeli yang di Bandung mulai meningkat, konsumen-konsumen yang di Surabaya mulai ada. Nah, seperti itu. Sama nggak Mbak dengan ekspansi? Nah, sama Mbak, ekspansi itu perluasan perusahaan. Jadi sama. Jadi kalau ekspansi itu kan dia memperluas usahanya. Memperluas usaha itu bisa membuka cabang, bisa diluaskan usahanya. Jadi ekspansi itu kan udah banyak. Nah, bisa saja dia termasuk ke dalam ekspansi, pembukaan cabang misalnya. Jadi kan mencari saluran distribusi yang baru. Kemudian mengadakan periklanan. Nah, periklanannya ini mulai ada, dikembangkan lagi periklanannya. Tetapi periklanannya ini, kalau yang di tahap perkenalan itu kita mengenalkan produk, tetapi kalau yang di tahap pertumbuhan ini kita meyakinkan kepada pembeli atau konsumen bahwa produk kita itu adalah produk yang terbaik. Jadi beda. Kalau yang di tahap perkenalan itu, iklan yang kita tampilkan adalah mengenalkan, beli produk kita atau kenali produk kita. Nah, seperti itu. Iklan-iklan yang membuat konsumen tertarik dan mengenal produk kita. Tetapi kalau yang di tahap pertumbuhan ini, tujuan iklannya beda. Jadi tujuannya lebih kepada meyakinkan konsumen bahwa produk kita ini loh produk yang terbaik, produk kita ini loh produk yang aman untuk aman dikonsumsi oleh konsumen. Produk kita merupakan produk yang dibandingkan dengan produk yang lain itu produk kita yang lebih baik. Nah, seperti itu. Ini untuk di strategi pemasaran di tahap pertumbuhan. Sebentar ya teman-teman. Ini yang slide sebelumnya ini masih belum saya hapus, kayaknya masih kecampur sama modul yang sebelumnya. Nah, sekarang kita menginjak ke tahap kedewasaan. Jadi tahap kedewasaan itu bisa kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap kedewasaan yang meningkat, tahap kedewasaan yang stabil, dan tahap kedewasaan yang menurun. Nah, tahap kedewasaan yang meningkat ini penjualan total meningkat dengan lambat. Nah, maksudnya penjualannya itu meningkat tetapi lambat.
Jadi penjualan produknya itu ada peningkatan, tapi